of God. Halo, boleh lihat lambaian Bisa lihat dong lambaian tangannya. Shalom Offering of God. Ya, sukacita ibadah hari ini. Wow, Hendra rame banget ya hari sekali ini. bisa melihat teman-teman juga hadir di tempat ini. Sebelumnya bisa dong sapa juga kanan kirinya bilang Tuhan mengasihimu ya, Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Oke, ya. Kita juga menyapa buat jemaat yang baru pertama kali hadir. Ya, bisa teman-teman lihat kanan kirinya, apa ada teman yang baru pertama kali hadir, bisa lambaikan tangannya. Boleh lambaikan tangannya atau teman yang ngajak. Wow, di depan sini ada. Halo. Depan sini, halo. Iya. Di mana lagi boleh tetap tangan Boleh lambaikan tangannya. lambaikan. Ya, bisa diajak temannya angkat tangan, ya. Teman samping kiri kanannya Oke, boleh kasih yang di sapa depan juga sana, ya. Mari kita sama-sama kita sambut yang meriah dengan sambutan hangatnya kita ya. 3, 2, 1. Welcome home. Senang sekali bisa melihat teman-teman hadir di tempat ini ya. Nanti buat teman-teman yang baru pertama kali hadir sebelum pulang, nanti bisa mampir ke Welcome Lounge yang ada di depan. Kami ingin menyambut teman-teman yang baru pertama kali hadir, kami ingin berkenalan juga. Ya, pengen kenalan dengan kalian ya satu sama lain. Kemudian kita juga mau nyapa teman-teman yang di live streaming. Halo dimanapun kalian berada. Ya, kita kangen kalian bisa datang ibadah bareng-bareng di sini. Tapi hari ini jarak tidak memisahkan kita. Hadirat Tuhan yang sama juga ada di tempat kalian berada dan Tuhan Yesus memberkati. Oke Hendra. Nah, buat teman-teman yang di tempat ini kita sama-sama tetap akan terus menaati protokol kesehatan yang ada, ya maskernya dipakai dengan benar, kemudian tidak boleh dilepas ya maskernya. Betul ya, karena untuk saling menjaga satu sama lain. Kemudian yang kedua kita tidak makan dan minum di area SCC dan main hall. Kemudian tetap jaga jarak satu sama lain ya, jarak mungkin secara fisik kita agak berjauhan Hendra, tapi kita tetap dekat di hati ya. Iya, ya kita tetap bersatu. banget. Dan kemudian nanti pulang, mohon untuk tidak terburu-buru, nanti mengikuti arahan dari Asyir yang akan mengarahkan kita. Jadi nanti bisa saat teduh dulu ya untuk nikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Sama juga ini, buat nanti teman-teman pulang kalau bisa jangan berkumpul juga bergerombol di depan sana. Bisa langsung janjian ya. Ya ke bawah atau lurus ke depan terus ya. Misalnya mau cari makan langsung dan sebagainya. Oke, nah kemudian hari ini juga kita nggak hanya membawa hati kita untuk datang ke rumah Tuhan, tapi kita juga mau mempersiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nanti persembahan bisa diberikan melalui amplop persembahan yang kalian terima tadi waktu kalian masuk di depan. Sepulang ibadah di pintu-pintu keluar akan ada kotak-kotak persembahan yang kalian bisa masukkan di sana. Jadi kita sama-sama hari ini mau memberikan hati kita untuk menerima firman Tuhan dan juga kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Oke, buat teman-teman juga yang kami menginfokan buat yang sudah reservasi buat baptisan, nanti bisa melalui pintu P8 yang ada di kanan panggung sebelah sana. Ya. Kalian bisa lihat. Jadi nanti kalau ada yang temannya dibaptis bisa mau ngantar nanti lewat pintu sana teman-teman. Ya. Oke, yuk sebelum kita memulai ibadah, kita mari bersatu hati kita berdoa. Tuhan, kami senang sekali hari ini, kami begitu bahagia, kami bersyukur Tuhan karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami ada sampai hari ini Tuhan. Tuhan pada sore hari ini, malam hari ini Tuhan kami bersyukur Tuhan kami boleh berada di rumah-Mu Tuhan. Kami ingin bersama-sama untuk memuji, kami ingin bersama-sama untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga ingin menyembah-Mu Tuhan. Biarkan pujian dan penyembahan kami ini Tuhan kami boleh untuk memuliakan nama-Mu dan juga kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkan setiap firman yang kami dengar juga Tuhan membawa perubahan baru di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memulai ibadah. Katakan amin. Selamat beribadah. Selamat beribadah. Tahun 2022, tahun mimpi dan penglihatan. Oh, betapa mulianya mimpi Bapa atas kita anak-anaknya. Adopsilah dalam jiwa visi kerajaan sorga atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan dan bisnis kita, atas masa kecil, masa muda, dan masa tua kita. 2030, 300 gereja, urapan korporat untuk kita semua. Bayarlah harga kekudusan demi sebuah mimpi dari Allah. Apapun yang terjadi tahun ini, peganglah perjanjianmu dengan Tuhan erat di dada.
bersabar dalam menanti janji, sebab pengharapan tidak mengecewakan. Latihlah telinga roh dan kepekaan sebelum membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat yang tak terduga. Bahkan langit pun bukanlah batasnya, hingga keturunan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Generasi bapa dan generasi anak berlomba-lomba dalam gelanggang ilahi. Visi anak-anak kita akan melampaui mimpi kita. Di sini Tuhan setia hingga ribuan generasi. Saling mengasihi dan saling mengampuni saat Tuhan meninggikan kita. Tiada batu sandungan bagi generasi anak panah. Melejit dari tangan pahlawan, pandanglah jauh ke depan melampaui masa hidup kita. Lihatlah, 1000 gereja dan 1 juta muridnya. Come on, Army of God Youth. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Come on, let's praise His name. Mari kita sambut Tuhan kita. Haleluya. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib heran, Raja perkasa. Apa tanganmu katakan? Nyanyian kemenangan masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan siap kami terangkat Tuhan. Sorakan, terpujilah namamu Yesus Raja. Here we go. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Amin. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kemas kita. Bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Segala raja. Kemudian yang angkat kedua tanganmu katakan. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Amin. Terimalah pujian kami ya Tuhan, hanya bagi namamu Yesus. Namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami serahkan, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Segera segala raja. Yesus kau Raja. Mari kita hampiri Tuhan. Let's open our hearts. Let's welcome the Holy Spirit in this place, in this room. Hallelujah. We turn our eyes. We turn our eyes to you, Lord. We long for you even more.
on, declare it. Come, Holy Spirit, God, as we lift all the praise and shout, hallelujah, hallelujah, worship. Jesus, until we proclaim, hallelujah, hallelujah. Oh, we long for you even more, Holy Spirit. We thirst for you, Jesus. We turn our eyes to you, Lord. We love for you even more. Angkat tanganmu, katakan sama-sama. Oh, here now, our hearts are open wide. Here now, fill this place. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, God, as we lift all the praise and shout, hallelujah, hallelujah,
deserve all the praise. Majesty, wonderful your name in all the earth, marvelous, glorious you are, our King of grace divine. Jesus, name above all names we raise, our voice in praise. Oh God, oh Jesus, blessed Redeemer, we lift our hands and sing. Now everybody sing, holy, 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 God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord, we praise you forevermore.
Shikere patakala paraba shikere de 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 de. Horaba shikele le 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 le. Shikere patakala paraba shikere de da 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 da. Kami undang Kau hadir di tempat ini, Roh Kudus. Kami undang Kau hadir di dalam hati setiap kami ya Tuhan. Kami menginginkan Engkau. Kami datang bukan hanya untuk beribadah setiap minggu, setiap Sabtu. Tapi kami datang untuk mengenal pribadi-Mu lebih lagi. Kami datang untuk mengenal siapa Tuhan yang kami sembah. Kami datang karena kami cinta akan Tuhan Yesus. Kami mau untuk mendekat kepadamu lebih lagi ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang besar di atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami ada di tempat ini, menyembah-Mu, menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Dan hari ini Tuhan, biarlah setiap firman yang masuk ke dalam telinga kami, itu pun masuk ke dalam hati kami, berbuah, merema, dan menjadi bagian dari hidup kami. Dan itu juga membuat kami Tuhan, semakin Kau pakai di dalam rencana-Mu yang indah. Terima kasih Tuhan, buat setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Oke. Shalom semua, sebelum duduk bisa lihat kiri kanannya, kasih tahu good to see you. Oke. Shalom semua, perkenalkan nama saya Nelga. Saya hari ini melayani di Army of God Youth sebagai tim leader, tepatnya di South Youth. Ya, jadi terima kasih buat tepuk tangannya ya. Senang hari ini dikasih kepercayaan untuk berdiri di tempat ini, untuk hari ini menyampaikan firman Tuhan. Kita sama-sama siap untuk mendengarkan firman Tuhan, amin? Amin. Oke, nah masuk ke tahun 2022 ini, kita masuk ke tahun Dreams and Visions ya. Rasanya tidak asing lagi, pasti sudah sering disampaikan di CG-CG, di ibadah. Tentang tahun ini kita mau minta, apa sih mimpi dan visi Tuhan di dalam hidup kita? Apa sih yang Tuhan pengen kerjakan di atas hidup kita? Kita mungkin ada yang sudah berdoa meminta, ada yang sudah meminta, boleh angkat tangannya? Iya ya, yang ada sudah yang mungkin sudah dapatkan, di saat teduhnya, di firman, udah dapatkan, oh ini loh mimpi dan visi yang Tuhan pengen aku kejar di tahun ini. Ada yang mungkin belum, gak apa-apa. Terus minta sama Tuhan, Tuhan akan memberi. Ya, dan Tuhan juga memanggil kita semua di tempat ini satu persatu tuh dengan panggilan yang berbeda. Ya, setiap kita di sini gak mungkin lah mimpi dan visi yang kita dapatkan itu sama persis. Gak mungkin gitu ya. Tuhan punya special plan, satu persatu kita semua di sini itu punya maksud dan tujuan yang berbeda. Dan Tuhan juga memberikan mimpi dan visi yang berbeda sesuai dengan rencananya. Ya, jadi kita semua di sini ada bagiannya kita. Bahkan mungkin di dalam 2030-300 kan gak semua kita punya bagian yang sama, benar ya? Ada mungkin di sini kalian yang terlibat di dalam perintisan, di kota mana. Ada juga mungkin yang hari ini kalian melayani dengan setia di departemen kalian. Untuk melihat suatu hari nanti departemen kalian juga berkembang, gereja kita semakin berkembang. Dan kita bisa melihat visi itu tercapai. Mungkin ada juga yang hari ini kalian terdorong untuk kalian bisa menjangkau orang-orang di kota tertentu. Untuk mengikut di dalam, mungkin ada juga yang sudah terlibat, bahkan mungkin di perintisan di luar negeri. Ya, macam-macam. Di sini juga mungkin teman-teman di dalam mimpi dan visi cita-cita kalian, ada mungkin di antara kalian yang punya mimpi suatu hari kalian pengen berkarya di dunia bisnis. Ya, mungkin ada yang berpikir, wah aku mau jadi pengusaha sukses, aku mau jadi pebisnis yang sukses. Ada juga mungkin yang kalian tertariknya di art ya, jadi kalian berusaha untuk menciptakan karya-karya, menggunakan kreativitas yang Tuhan sudah kasih. Dan ada yang mungkin menciptakan lagu, ada mungkin juga yang menciptakan artwork, ada juga yang mungkin suka dengan perfilman, membuat film yang bagus. Ya, ada juga mungkin yang kuliah di film ya, ada gak ya? Mungkin ada ya di sini. Nah, semua kita itu bagiannya masing-masing berbeda. Saat kita menjalani dan mengerjakan visi Tuhan, ada dua hal yang kita akan ketemu. Yang pertama adalah obstacles, atau yang kita sebut dengan rintangan. Yang kedua adalah yang kedua adalah distractions. Ya, saya terdistract ya. Yang kedua adalah distractions. Distraction atau yang kita sebut dengan gangguan. Ya, jadi topik hari ini di dalam khotbah saya mengatakan topiknya adalah say no to
distractions. Katakan sekali lagi, say no to distractions. Iya, ya tadi di khotbah Batin, ya Kak Viela sudah banyak menyampaikan tentang gimana sih sebagai anak muda kita ini menghadapi rintangan-rintangan dalam mencapai mimpi, apa yang harus kita lakukan. Ya, kita harus menerobos rintangan itu, kita harus menang atas rintangan-rintangan itu, dan jangan jadi anak muda yang gampangan. Karena mimpi yang Tuhan kasih juga bukan mimpi yang gampangan. Tapi hari ini di khotbah Youth, saya pengen khusus menyampaikan lebih ke arah di gangguannya, distraction-nya. Apa sih distraction yang akan kita hadapi saat kita nanti mengejar mimpi, saat kita menggenapi rencana Tuhan di atas hidup kita. Terutama kita pertama harus tahu, apa sih bedanya obstacles dan distractions. Itu berbeda. Ya, obstacles atau yang kita sebut dengan rintangan, itu adalah sesuatu hal yang berusaha untuk menggagalkan kita, untuk menghambat kita untuk maju. Itu adalah rintangan. Ya, itu adalah rintangan. Contoh misalnya, ketika hari ini kalian mau bangun bisnis, atau kalian lagi merintis, pasti ada dong rintangan-rintangan yang kalian hadapi, bener? Ya, pasti ada yang mungkin rintangannya adalah, kehabisan ide, bingung, di promosinya kok enggak, udah lakukan promosi ini, melakukan promosi itu, kok enggak ada hasil ya, gitu. Ada juga mungkin yang muncul masalah di produksinya, aduh aku udah tektokan dengan vendor ini, tapi kok ternyata hasilnya tidak sesuai. Itulah rintangan-rintangan, masalah-masalah yang terjadi yang berusaha menghambat kita untuk maju. Itulah rintangan. Dan rintangan ini tidak selalu jelek loh guys. Rintangan itu bagus kalau itu membuat kita menjadi lebih baik. Dan rintangan itu bisa menjadi tantangan. Rintangan itu bisa menjadi tantangan untuk kita itu memperbesar kapasitas kita. Setelah selesai lewatin satu masalah, pasti kita merasa, oh kita jadi lebih mengerti, bener ya? Setelah kita lewatin satu struggle, memang pas jalanin struggle, wah aduh susah gitu. Tapi pas kita lewati, oh kita merasa ternyata aku bisa ya. Dan next ketika kita ketemu tantangan yang mirip, kita nggak begitu takut lagi, bener? Ya itulah rintangan. Rintangan kalau kita hadapi itu bisa membuat kapasitas kita berbesar. Tapi beda dengan distraction. Ya, distraction adalah sesuatu yang berusaha untuk mengalihkan fokus kita dari apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Bedakan ya, tadi itu menghalang kita untuk maju. Kalau yang ini, dia tuh berusaha mengalihkan fokus kita. Contoh ketika kita lagi ngerjain sesuatu ya, misalnya lagi ngerjain, mungkin ada di sini lagi skripsi ya, lagi ngerjain skripsi, terus tiba-tiba HP-mu itu ting tong gitu ya. Ada dari tempat kita di notif, baik di chat, atau mungkin notif dari sosial media, notif dari e-commerce yang buat, aduh apa nih, promo apa lagi nih gitu kan. Nah akhirnya kita terganggu, kita buka. Nah itulah distraction. Sesuatu yang sebenarnya dia ada, itu awalnya tidak menjadi hambatan buat kita. Ya kan emang dia ada, salah nggak dia membuat notif? Nggak salah gitu kan. Cuman ketika itu mengalihkan fokus kita, itu membuat kita nggak menyelesaikan apa yang harus kita selesaikan. Skripsi kita jadi nggak jadi. Awalnya minggu ini maunya udah sampai bab berapa, sampai minggu depan masih di bab itu, masih di kata pendahuluan, nggak selesai-selesai. Ya, itulah distraction. Dan kenapa distraction itu berbahaya? Kenapa kok kita harus say no to distraction? Karena distraction itu biasanya dia hadir secara tanpa sadar, pelan-pelan masuk dalam hidup kita. Tapi itu punya potensi yang besar untuk menggagalkan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Dia mengalihkan fokus kita, sesuatu yang mungkin awalnya kita nggak sadar, dia itu ada. Tapi setelah dia berhasil mengalihkan fokus kita, dia membuat kita gagal dalam rencana kita. Makanya distraction itu bahaya. Ya, ibaratnya ya, kalau kita mengibaratkan distraction dengan obstacles itu seperti batu yang besar. Kamu lagi jalan di sebuah jalan, tiba-tiba di sini ada batu yang besar. Kelihatan nggak? Kelihatan dong pasti ya. Kecuali kamu ya kenapa tiba-tiba nabrak kan nggak mungkin. Ketika kita lihat batu yang besar, kita pasti cari cara dong. Gimana aku lewatin batu besar ini? Entah aku robohin batunya, entah aku lompat lewatin, entah aku cari gimana cara pokoknya aku harus lewatin batu itu. Itu bagaikan obstacles. Ya, obstacles itu bagaikan batu yang besar. Kita kalau udah robohin itu, kita akan jalan maju terus. Itu menghambat jalan kita, tapi kalau kita lewatin, kita akan maju terus. Sedangkan distraction itu bagaikan kerikil-kerikil yang kecil. Yang di jalan kita nggak lihat, tapi ternyata kita kesandung. Ya, jadi bedanya itu.
Obstacle sesuatu yang terjadi menghambat kamu, tapi distraction kecil-kecil, tapi cabai rawit enggak ya, kecil-kecil tapi menghambatmu dan akhirnya membuatmu tersandung. Makanya kita perlu hati-hati dengan yang namanya distraction. Terus apa aja sih distraction yang akan kita hadapi? Apakah benar distraction itu begitu bahaya? Ya, kita mau belajar hari ini dari satu tokoh Alkitab. Kita buka sama-sama ya. Di Yohanes 3 ayat 22 sampai 30. Oke. Yohanes 3 ayat 22 sampai 30. Kita akan baca sama-sama di ayat 22 sampai 24 dulu ya. Oke, sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan distraction. Sudah ketemu? Sudah, oke, sama-sama kita baca ya. Yohanes 3 ayat 22 sampai 24. Sesudah itu, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Ya. Jadi perikop ini dimulai dengan Yesus yang setelah dibaptis, dia memulai perjalanan pelayanannya. Ya, dia mulai mengumpulkan pengikut-pengikut, dia mulai mengajar, orang-orang mulai tertarik. Siapa sih orang ini? Orang-orang mulai ikut dia juga melakukan tanda-tanda mujizat, tanda-tanda heran yang orang tuh gak pernah lihat. Dan orang tuh berbondong-bondong pengen kenal, siapa sih orang ini? Banyak juga yang bertobat, banyak juga yang dibukakan dengan ajaran Tuhan Yesus yang berbeda itu, dan akhirnya mereka menyerahkan diri dibaptis. Ya, itulah kejadiannya. Dan pada saat Yesus sedang membaptis di tanah Yudea, di dekat sana juga Yohanes sedang membaptis. Ya, kita tahu kenal Yohanes ini siapa? Ini bukan Yohanes murid Tuhan Yesus, tapi ini Yohanes pembaptis. Kita kenal dia dengan John the Baptist ya, Yohanes pembaptis. Karena dia yang pertama memulai pelayanan baptis dan dia juga yang memulai, dia juga adalah orang yang membaptis Tuhan Yesus. Tapi siapa sih sebenarnya Yohanes pembaptis ini? Apakah dia cuma seorang pembaptis? Kita mau lihat ya backgroundnya sedikit. Siapa dia? Ya. Yohanes ini lahir dari Zakaria dan Elisabet. Zakaria ini seorang imam suku Lewi yang hari itu juga melayani di rumah Tuhan. Ya, jadi bisa dibayangkan Yohanes ini lahir di keluarga yang cinta Tuhan. Ya, papanya ini cinta Tuhan. Dan mamanya ini sebenarnya sudah tua. Ya, jadi pas awal-awal Yohanes dikatakan akan melahirkan, Elisabet dikatakan akan melahirkan Yohanes, mereka nggak percaya. Mereka nggak percaya, mana bisa? Umurku sudah segini, mana bisa aku melahirkan? Kisahnya mirip ya sama Sarah dan Abraham. Mana bisa, usiaku udah mau cepet, terus aku melahirkan anak laki-laki, mana bisa? Kayak gitu. Jadi kejadian itu mirip. Dan Yohanes akhirnya lahir dan itu menjadi mujizat bagi keluarganya. Ya, Elisabet ini siapa? Elisabet ini for your information, dia itu memiliki hubungan persaudaraan dengan Maria yang merupakan mamanya Yesus, ibunya Yesus ya. Kisah kelahirannya juga mirip. Di suatu hari malaikatnya Tuhan datang menghampiri Maria dan Elisabet secara terpisah dan datang katakan, kalian akan melahirkan seorang anak laki-laki. Satu dikasih nama Yohanes, satu dikasih nama Yesus. Ya, sesuatu yang mirip ya, kisah mereka ternyata mirip, berarti Yohanes dan Yesus ini secara tidak langsung mereka punya hubungan persaudaraan. Ya, dan kita mau lihat apa sih uniknya dari kelahirannya Yohanes ini dan apa sih yang menjadi sesuatu yang berbeda dari hidupnya. Kita buka sama-sama di Lukas 1 ayat 11 sampai 17. Ya, di Lukas 1 ayat 11 sampai 17. Oke, saya bacakan. Di ayat 11, maka tampaklah kepada Zakaria, seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur dan minuman keras
atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ya, jadi kalau kita lihat, kita dengar ya firman tadi, dari lahir, sebelum lahir, Yohanes sudah dikatakan dia akan menjadi orang yang hebat. Ya, dikatakan dari lahir dia itu sudah punya Roh Kudus. Zaman itu kan pencurahan Roh Kudus belum terjadi ya. Jadi sangat jarang ada orang yang dari lahir tuh sudah ada Roh Kudus di dalam dirinya. Dari oek gitu ya, Yohanes itu sudah penuh dengan Roh Kudus. Kita bayangkan gimana ya. Dari oek dia tuh langsung penuh dengan roh. Ya, semakin besar dia juga jadi orang yang semakin rohnya tuh semakin kuat. Dan dia menggenapi apa yang Tuhan katakan, apa yang malaikat Tuhan katakan kepada Zakaria. Dia menjadi orang yang membawakan kabar baik, membawakan kabar pengampunan dosa lewat Mesias. Dia sudah mengabarkan Injil, bahkan sebelum Yesus mulai mengabarkan. Dia mengatakan ada Mesias yang akan datang dan menyelamatkan kita. Dan dia juga membaptis orang-orang. Nah, dan akhirnya dia juga menggenapi apa yang dikatakan. Dia juga menyiapkan jalan dan dia membaptis Tuhan Yesus, bersaksi atas dia di depan banyak orang. Dan kejadian itu kita tahu ya, kita pernah baca semua di kitab Injil ya tentang itu. Nah, kita melihat dari awal Yohanes sudah ditetapkan dan dia juga menggenapi. Kalau kita pikir-pikir ya, so smooth ya jalannya Yohanes ya. Kita mungkin berpikir, hidupnya enak ya. Sebelum lahir sudah dibilang jadi orang hebat. Setelah lahir langsung diperlengkapi dengan semua yang dia butuhkan. Setelah dia besar, dia juga semakin besar dengan kekuatan dan semua yang apa yang Tuhan katakan di dalam hidupnya itu tergenapi. Kalau kita pikir, enak ya hidupnya, lancar jaya. Tidak ada yang namanya halangan, tantangan, apa itu kok nggak ada. Langsung terjadi kayak gitu. Tapi nggak begitu teman-teman. Ya, di dalam hidupnya Yohanes pun dia mengalami banyak distraction. Banyak distraction yang berusaha membuat dia tuh keluar dari jalur yang seharusnya Tuhan sudah tentukan buat hidupnya. Tapi terbukti dia tidak kalah dengan semua distraction itu. Tapi kita mau lihat apa sih distraction yang dialami oleh Yohanes. Kita sama-sama kembali ke Yohanes 3 tadi. Kita baca di ayat 25. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Ya, tadi kita lihat kisah ini ketika Yohanes dan Tuhan Yesus sama-sama melakukan pelayanan membaptis itu, orang-orang mulai mengikut Tuhan Yesus. Ya, kalau kita lihat dari murid-muridnya murid-muridnya Yohanes itu datang ke Yohanes bilang, Guru, ingat gak orang yang kapan hari kamu baptis itu loh? Dia sekarang juga melakukan pelayanan yang sama. Dia juga membaptis orang-orang di tanah Yudea dan banyak sekali orang yang ikut ke dia. Dari apa yang dikatakan murid Yohanes, kita bisa nangkap dia gak terima ya. Seakan-akan dia datang ke Yohanes dan memprotes. Loh, kok pengikutnya kita harusnya ikut kita, kok sekarang lebih banyak yang ikut mereka ya. Kok gak sebanyak itu lagi yang ikut kita, walaupun masih ada sih, tapi gak sebanyak itu lagi gitu. Dan di situ tuh kita melihat ada keirian, ada kecemburuan di dalam hati murid-muridnya Yohanes. Dan mereka datang ke Yohanes berusaha juga untuk menyampaikan unek-uneknya mereka. Ya, jadi apa sih distraction pertama? Inilah yang dialami pertama oleh Yohanes. Yang pertama adalah persaingan yang tidak sehat. Ya, kita bisa melihat persaingan yang tidak sehat. Di akhir itu dikatakan muncul di dalam hati murid-muridnya itu membanding-bandingkan. Mereka membandingkan pelayanannya Yohanes, membandingkan pelayanannya Yesus. Kok orang lebih banyak ke sana, gak ke kita lagi. Muncul persaingan di dalam hati mereka untuk, kenapa ya kok kita kayak kalah ya dibandingkan pelayanannya Yesus ya. Kok guru kita gak sebanyak itu lagi yang ikut ya. Nah, itulah distraction yang pertama. Saat kita melihat orang lebih sukses dari kita, muncul di dalam hati kita itu, kita ya pengen. Ya, muncul dalam hati kita itu, kita juga pengen lebih sukses daripada mereka. Kita juga pengen seperti mereka. Kita berusaha untuk perform better, kita berusaha untuk melakukan banyak hal, kita berusaha untuk mendapatkan apa yang mereka punya. Muncul di dalam keinginan, di dalam hati kita, kalau kita tuh pengen apa yang mereka punya. Sehingga
Sehingga hal itu membuat mereka itu bersaing dengan tidak sehat. Ya. Terus apa sih kalau misalnya kita bilang, emang nggak boleh kita itu pengen lebih baik? Apakah salah kalau aku tuh pengen lebih baik? Tidak salah ya. Tidak salah kalau kita tuh pengen lebih baik. Tapi salah kalau kita pengen menjadi lebih baik, bukan versi kita, tapi kita berusaha menjadi lebih baik untuk menjadi seperti orang lain. Bedakan ya, menjadi lebih baik versi siapa diri kita sebenarnya, dan menjadi lebih baik versi orang lain. Bedanya adalah gini, ketika kita melihat orang lain, wih dia punya ini nih, dia berhasil melakukan sesuatu yang mungkin kita juga pengen. Ya, atau kita juga bermimpi-mimpi untuk mengalami hal yang sama dengan dia. Terus kita jadi berusaha melakukannya, tapi sebenarnya itu bukan bagiannya kita. Gitu loh. Kita berusaha untuk seperti dia, muncul cemburu, muncul iri. Dan sebenarnya keinginan untuk menjadi lebih baik itu bukan karena kita purely pengen jadi orang lebih baik, tapi karena kita pengen menang. Kita pengen punya rasa, oh aku lebih di atas dibandingkan orang itu. Nah itulah yang bahaya. Ya, gak masalah, it is okay kalau kita inspired by others. Tapi jangan sampai kita motivated by others. Gak masalah loh, inspirasi dan motivasi itu berbeda. Inspirasi itu lahir dari dalam hati kita, muncul keinginan dalam hati kita untuk kita melakukan lebih baik lagi, untuk kita do our best, lebih excellent lagi, tapi untuk membuat diri kita menjadi lebih baik versi kita. Bukan menjadi orang lain, bedanya itu. Ya, contoh misalnya hari ini, kita ini membuat, kita lagi merintis bisnis makanan. Ya. Terus karena kita melihat orang-orang yang di sana, mereka ketika ada satu teman kita yang lagi merintis, dia sedang merintis usahanya mungkin di bisnis kecantikan, terus kita melihat, oh kok dia bisa kayak gini ya, aku ya pengen. Akhirnya kita berusaha melakukan, tapi kita salah, kita mikir kita harus jadi kayak dia. Atau misalnya contoh, hari ini kita ini tahu nanti besar aku pengen jadi dosen gitu ya, ada orang, aku besar kok pengen jadi dosen. Tapi kita lihat teman-teman kita yang kok udah berhasil ya, dengan dia jadi content creator, wih fame semua, ketenaran datang ke dia dan dia dengan gampang memperoleh kesuksesan, memperoleh money. Akhirnya kita juga jadi, wih apa aku jadi content creator aja ya. Padahal tidak semua dipanggil untuk itu, padahal mungkin dia tidak suka dengan hal itu. Tapi karena dia melihat orang lain punya sesuatu yang dia juga pengen punya, tapi tidak relate dengan siapa dia sebenarnya dan apa rencana Tuhan buat hidupnya. Dan dia meninggalkan itu untuk bersaing dengan orang lain. Itulah distraction yang salah, persaingan yang tidak sehat. Dan persaingan yang tidak sehat ini tidak bagus buat kita, karena itu akan membuat kita capek. Ya, it drains your energy. Itu menarik kekuatan energi dalam diri kita karena kita berusaha untuk menjadi orang lain. It drains your energy baik secara fisik maupun secara mental. Kita akhirnya jadi capek, kita akhirnya jadi lelah, kita akhirnya jadi stres, kita akhirnya jadi depresi. Kita bilang, oh hidup ini susah gitu ya. Padahal itu susah karena kamu mempersulit dirimu. Kalau kamu hidup sesuai dengan apa yang menjadi bagianmu, itu tidak susah. Kalau kita fokus dengan apa yang kita kerjakan, itu tidak susah. Ya, jadi itulah yang pertama, jangan sampai kita hilang siapa kita sebenarnya, kita masuk ke persaingan yang tidak sehat, dan kita akhirnya hilang passion terhadap apa yang kita kerjakan. Malah lakukan bukan karena we love it, tapi kita lakukan karena we want to win. Ya, jangan seperti itu ya, karena persaingan yang sehat ini bukan hanya merusak diri kita, tapi satu sisi dia juga merusak hubungan kita. Contoh ya, di dalam pelayanan, kita lihat orang lain kok dipakai lebih, kita lihat orang lain kok rasanya dikasih lebih. Kita akhirnya pengen seperti mereka. Akhirnya kita sikut-sikutan, saling menjatuhkan, pengen jadi lebih baik, pengen dikenal lebih. Itu akan membuat kita hilang siapa sih kita sebenarnya di dalam rencana Tuhan. Apa sih bagian Tuhan buat kita? Kita jadi lost ourselves. Dan itu yang akan membuat hubungan kita rusak dengan Tuhan, hubungan kita dengan diri kita sendiri jadi kacau. Kita juga hubungan dengan teman-teman kita, dengan orang-orang yang ada di dalam pelayanan, ataupun di tempat kerja kita, ataupun di keluarga kita, akhirnya jadi rusak. Ya, jadi distraction bahaya, oleh karena kita harus say no sama persaingan yang tidak sehat. Amin? Ya, nah yang kedua, kita masuk ke, kita melihat ya di ayat 27 dan 28. Apa yang Yohanes katakan ketika murid-muridnya datang seakan-akan memprotes, kok orang itu ikut Yesus, gak ikut kita lagi. Kita lihat jawaban Yohanes ya. Di ayat 27 Yohanes berkata, jawab Yohanes,
Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat bersaksi, kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Dengar apa kata Yohanes ya, dia tidak kebawa, dia bilang, kalau emang itu datangnya dari Tuhan, emang Tuhan yang mau kasih kepada orang itu, ya itu akan jadi bagiannya dia. Tapi kalau itu bukan bagiannya dia mau gimana minta-minta, mau gimana memaksakan pun itu tidak akan jadi bagiannya dia. Ya, saya ada suka dengan satu bukan peribahasa ya, tapi sebuah kata kalimat-kalimat ya dari bahasa Mandarin ya, dibilangnya buah yang dipaksa dicabut dari pohon itu tidak akan manis. Ya, saya nggak tahu, saya lupa Mandarinnya apa ya, tapi buah yang dipaksa, yang belum saatnya, yang bukan punyamu, kau paksa kau makan, itu tidak akan manis. Tapi kalau itu hasil kerja kerasmu, kalau itu bagianmu, itu akan jadi manis. Ya. Dan di ayat tadi, apa sih distraction yang kedua yang kita bakal hadapi? Yaitu adalah perasaan bahwa kesuksesan itu karena kehebatan diri sendiri. Sekali lagi, perasaan bahwa kesuksesan itu karena kehebatan diri sendiri. Ya, dikatakan di sana, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Ya, jadi kalau emang itu bukan bagian kita dan kita merasa kalau kita mencapai sebuah kesuksesan itu karena kita akan terjebak di dalam kesombongan. Padahal apa yang hari ini kita punya, setiap kesuksesan, setiap talent, setiap kelebihan yang kita punya itu datangnya dari Tuhan. Tuhan yang mengaruniakan. Kalau bukan Tuhan yang mengaruniakan, kita tidak bisa bilang, emang aku ini hebat dari lahir. Ya, Yohanes juga gak bisa bilang, aku dari lahir ini aku emang hebat. Enggak, tapi emang dikatakan itu dikaruniakan dari Tuhan buat dia. Jadi dia gak bisa bermegah. Loh, aku emang dari lahir sudah dikatakan penuh dengan Roh Kudus, aku emang hebat. Aku bisa lebih dari Yesus. Dia gak berkata begitu. Tapi dia berkata, emang kalau emang bagiannya Yesus Tuhan sudah berikan, aku gak bisa apa-apa. Kalau emang bagianku adalah menyediakan jalan buat Yesus, ya itulah bagianku. Yesus adalah Mesias dan aku bukan. Dikatakan di situ oleh Yohanes. Ya, jadi kita harus hati-hati. Jangan sampai kita terjebak dengan perasaan sombong, akhirnya kita kehilangan yang benar. Kita akhirnya merasa kita ini hebat. Kita lihat aja tokoh-tokoh Alkitab di firman Tuhan yang kita baca ini ya. Orang-orang yang mereka itu awalnya dipakai hebat sama Tuhan, tapi berakhir jatuh karena kesombongan. Contoh siapa? Contoh Raja Saul. Kita kenal ya Raja Saul ya. Dia dipilih Tuhan menjadi raja pertama di Israel. Ya, sebelum Daud dia duluan yang jadi raja. Tuhan juga menyertai dia dan membawa dia memenangi beberapa peperangan. Dan sampai satu titik Saul itu hatinya salah. Dia mulai sombong. Dia mulai merasa emang ya ini karena aku. Gitu. Dia mulai muncul kesombongan dan ketika ketemu dengan peperangan yang baru, dia merasa dia sudah cukup tahu. Dia sudah cukup tahu apa yang harus aku lakukan, aku udah ngerti. Akhirnya dia menjadi tidak sabar, pengen cepet-cepet membuat keputusan, padahal Tuhan bilang tunggu. Tuhan bilang tunggu. Tapi dia tetap buru-buru membuat keputusan karena dia merasa ya aku udah ngerti lah, ini udah pernah terjadi kok, kayak gitu. Nah akhirnya dia jatuh, ya dia kehilangan perkenanannya Tuhan. Siapa lagi selain Saul? Kita bahas Saul kan di perjanjian lama. Kita bahas Saul perjanjian baru, Saulus ya. Yang akhirnya menjadi Rasul Paulus. Saulus atau Paulus, dia tuh lahir dari keluarga ternama. Dari kecil dia sudah belajar firman Tuhan, Taurat. Dia ngerti lah dari depan sampai belakang, dia ngerti. Dia sudah dari kecil sudah diajarin. Dia berguru ke guru yang hebat. Akhirnya dia merasa, dia tuh tahu kebenaran itu apa, firman Tuhan itu seperti apa. Akhirnya itu menutup matanya untuk menerima keselamatan. Dan sampai satu titik di mana malaikat Tuhan harus membutakan dia untuk dia ngerti bahwa itu bukan karena kuat gagahnya dia. Ya, gak bisa dengan kuat gagahnya dia itu menelaah rencananya Tuhan. Nah, itulah yang terjadi. Ya, perasaan yang salah ini bisa membuat kita mengandalkan kekuatan sendiri dan akhirnya tidak lagi mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kalau kita jatuh di dalam kesombongan, perasaan yang salah ini, kita akan timbul di dalam diri kita itu hal-hal yang buruk. Apa aja sih ciri-ciri orang-orang yang masuk ke dalam perasaan yang salah ini? Seperti tadi Paulus ya, dia jadi orang yang self-righteous. Jadi orang yang selalu merasa diri itu benar.
Ya, jadi orang yang selalu merasa, ya aku udah tahu gitu, aku ini ngerti gitu. Jadi merasa apa yang dia tahu tuh benar dan selalu merasa bahwa orang lain itu salah, aku tuh benar. Ya, terus bisa juga kita jadi orang yang susah untuk menerima masukan. Ketika dikasih tahu, mending kayak gini loh, atau mungkin cuma diingatkan sesuatu, kita langsung bilang, ya, ngertilah gitu. Atau kita nggak masukan dia nggak masuk akal, aku lebih benar gitu. Karena kita merasa kita yang ngerti kayak gitu. Dan orang-orang yang seperti ini juga bisa jadi orang yang cepat merasa down saat terjadi kegagalan. Kok bisa? Kenapa kok dia cepat down? Karena dia bertumpu, rasa percaya dirinya itu bertumpu di perasaan bahwa dirinya itu hebat kepada kemampuannya dan bukan kepada Tuhan. Akhirnya orang-orang yang demikian memang, dia pede, tapi ketika dia gagal, dia jadi down. Karena kegagalan itu membuat dia meragukan diri, bener gak ya aku kayak gini. Dan akhirnya, jadi orang yang stres karena mengalami sedikit kegagalan, karena diomongin orang kritik sedikit, dia langsung jadi down, langsung jadi stres. Ya, ada yang mungkin relate dengan itu? Ya, nah jadi kita harus hati-hati menjaga diri kita ya guys. Kita harus hati-hati memastikan kita nggak jadi orang, lewat hal-hal kecil kita nggak jadi orang yang jatuh ke dalam kesombongan. Ketika orang lain kasih tahu kita sesuatu, jangan buru-buru bilang, aku sudah tahu. Ya aku ngerti lah gitu. Jangan buru-buru untuk langsung ketika orang mau kasih tahu sesuatu, berbaik hati, kita langsung bilang, oke, aku tahu, gak usah ngomong lagi gitu. Ya, kata-kata aku tahu itu, kadang mungkin kita nggak merasa, karena kita mikir emang aku sudah tahu gitu kan, ya udah tak omongin gitu kan. Tapi ternyata itu kalau kita biasakan, kita jadi orang yang menutup telinga kita untuk mendengar dari orang lain. Dan itu akan membuat kita terfokus dengan diri kita sendiri, jadi orang yang self-righteous kayak Paulus. Pasti kita nggak mau ya jatuh ke dalam itu. Dan biarlah kita juga jadi orang berhati-hati ketika kita mendapat pujian. Ya, sama seperti kita berhati-hati untuk tidak jatuh dalam kesombongan, ketika orang lain memberi kita pujian, hati-hati juga. Jangan sampai kita mengambil semua pujian itu dan merasa, ini karena kita. Ya, padahal itu datangnya dari Tuhan. Kita sama-sama baca yuk di Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Ya, apa kata firman Tuhan yang bisa kita pegang? Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Ya, dikatakan di sana, jangan kau bermegah karena kau merasa kau bijaksana. Jangan kau bermegah karena semua materi-materi yang kau punya. Tapi kalau kita mau boleh bermegah sekali aja, kalau kita boleh bermegah di dalam hidup kita, bermegahlah karena hari ini kita adalah army of God yang hari ini mengenal Tuhan. Ya, kita bermegah karena kita adalah anak-anak muda yang saat muda, di masa kecil ini, di masa kita masih di dalam pembentukan, di mana kita masih muda usianya, kita sudah mengenal Tuhan. Banyak orang loh di luar sana yang mereka tuh menyesal, karena kok mereka nggak mengenal Tuhan di masa muda. Kalau kita hari ini ada di sini, itu sebuah anugerah, sebuah kasih karunia yang kita harus megahkan, karena kita kenal Tuhan, kita punya Tuhan di dalam hidup kita. Yes, Army of God? Ya, katakan, aku bersyukur ada di sini. Ya. Oke, ya. Jadi don't boast in your own strength, tapi boast in the understanding of the Lord. Ya. When you do everything in the right spirit, kalau kita melakukan segala sesuatu dengan spirit yang benar, dengan attitude yang benar, kita akan memperoleh namanya kepercayaan diri dan bukan kesombongan. Ya, kepercayaan diri yang datangnya dari Tuhan dan bukan berakar dari karena kita ini merasa kita hebat. Oke. Nah, kita kembali lagi ke Yohanes. Ya. Tadi poin kedua adalah perasaan membawa kesuksesan itu karena kehebatan diri sendiri. Kita masuk ke poin ketiga. Kita baca bersama-sama tadi, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Poin ketiga, berusaha mengerjakan banyak hal. Inilah distraction ketiga. Kita jadi orang yang berusaha
mengerjakan banyak hal. Di dalam dunia ini ya, kita itu hidup di dalam dunia yang penuh dengan distraction. Setuju dengan saya? Ya, begitu banyak hal berusaha mengganggu kita untuk membuat kita itu keluar. Akhirnya kita mau ngerjakan apa itu kayak distraction. Apalagi di era sosial media ini ya, distraction itu di mana-mana. Bener ya, apapun kita kerjakan tuh rasanya aduh gak bisa fokus, gak bisa konsentrasi. Ya, ketika orang lain melakukan ini, terus kita gak melakukan, kita merasa kita left out. Yang dikenal dengan istilah FOMO ya. Kalau orang lain, lagi di tempat ini nih, aku belum pernah pergi, left out banget kok aku gak pernah kesana ya, kudet banget aku ya, kuper banget ya. Orang lain udah pernah nyobain ini, nyobain itu, anak-anak muda sekarang itu ngetrennya ini, ngetrennya itu, aku gak pernah cobain, aku gak pernah kerjain, aku gak punya. Kita langsung merasa, left out banget aku ini ya, hidupku ini kok gak sekeren hidup teman-temanku ini ya. Ya, kita merasa left out. Akhirnya itu membuat kita berusaha mengerjakan segala sesuatu. Apa yang ngetren, mau apa yang lagi terkenal, aku juga mau. Apa yang lagi dikatakan orang, ini loh nanti bisa naik gitu-gitu. Kita semua mau, akhirnya kita berusaha mengerjakan terlalu banyak hal. Terus apa sih yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah fokus. Ya, fokus dengan apa yang hari ini kita punya. Kalau kita terlalu sibuk, pengen ini, pengen itu, pengen lakukan ini, pengen kerjakan itu. Akhirnya tidak ada satupun yang maksimal. Ya, kita terlalu sibuk membagi energi kita ke semua yang kita pengen. Akhirnya gak maksimal. Apakah salah kalau kita ini punya ide baru? Apakah salah kalau kita pengen mengerjakan sesuatu? Tidak salah. Ya, it is okay punya ide baru. Ide baru juga kadang datangnya dari Tuhan gitu ya. Tapi jangan sampai ide barumu itu numpuk, bukan untuk memperkuat idemu yang sedang kamu kerjakan sekarang, malah membuatmu gak konsentrasi. Aku sekarang lagi merintis bisnis makanan. Karena temanku bilang rintis bisnis kecantikan itu lagi ngetren. Ya wis, tak pindah. Padahal dia gak suka kecantikan. Bahkan gak tahu apa-apa tentang kecantikan. Lihat orang lain kerja ini, katanya ini oke loh. Kayaknya bagus ya, pindah. Padahal baru masuk di tempat kerja, pindah lagi ke tempat kerja karena merasa kok kayaknya bukan aku ya, gak cocok lah. Belum 1 bulan, pengen pindah tempat kerja lagi. Padahal kita belum tentu tahu ya, apa yang Tuhan pengen kerjakan di atas hidup kita buat tempat itu. Ketika hari ini kita dipercayakan di satu tempat, dipercayakan dengan sebuah tanggung jawab. Jangan buru-buru untuk kita tuh pengen pindah. Minta sama Tuhan apa sih kenapa kok Tuhan tempatkan kita di tempat ini dan apa yang menjadi rencana Tuhan. Jangan sampai kita belum sempat berbuah, kita sudah pindah. Ibarat tanaman ya. Bayangin tanaman masih ada daunnya hijau-hijau belum ada buahnya, kita baru masukin ke satu pot. Terus berapa hari kemudian kita pindahin lagi ke pot yang lain. Berapa lama kemudian kita pindahin lagi ke pot yang lain. Karena kita merasa pot ini lebih cantik gitu ya. Kita pindahin terus. Lama-lama tanaman ini belum sempat berakar, dia dipindahin terus mati. Ya, tanaman juga butuh waktu untuk berakar, untuk berbuah. Butuh waktu, sama kayak kita juga. Dimanapun kita ditempatkan hari ini, butuh waktu untuk berbuah. Jadi jangan buru-buru sebelum kita sempat berbuah, sempat memberikan yang terbaik, sempat memaksimalkan apa yang sudah Tuhan percayakan. Kita langsung buru-buru pengen cobain, kerjain segala sesuatu, akhirnya semuanya gagal. Akhirnya gak ada satupun yang maksimal, semuanya setengah-setengah. Ya, jangan anak muda kan, pengen cobain banyak hal, tapi jangan sampai kita malah jadi gak maksimal. Ya, oleh karena itu kita harus fokus. Katakan fokus. Ngomong ke kiri kanannya, fokus gitu ya. Ya, kita harus fokus. Fokuslah berbuah di satu tempat. Jangan terburu-buru. Fokuslah mengerjakan apa yang hari ini dipercayakan kepadamu. Amin. Ya. Terus kita lanjut ke ayat 28 sampai ayat 30. Ya. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tapi aku diutus untuk mendahuluinya. Di sini Yohanes tahu, aku ini bukan Mesias. Jadi aku gak usah melakukan hal yang berusaha mencuri glorinya Tuhan. Toh aku bukan Mesias. Ya, paham ya? Terus di ayat 29, Yohanes memberi sebuah ilustrasi yang menarik. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ya, lucu, menarik loh ilustrasi yang disampaikan oleh Yohanes ini.
Jadi dia menyampaikan ya, di dalam sebuah pernikahan, kalau teman-teman kita pernah ikut ke dalam sebuah pernikahan, pasti ada ya best man-nya pengantin cowok. Ya pengantin cowok biasa ada brothers-nya, terus pengantin cewek ada sisters-nya, terus nanti foto bareng kayak gitu kan. Terus nanti ada acaranya gitu ya. Ya Yohanes itu menempatkan dirinya sebagai best man-nya Tuhan di dalam sebuah acara pernikahan. Seorang best man, kita itu bisa menyiapkan performance, benar ya. Ada kan best man yang menyiapkan performance, kita bisa juga menyiapkan speech tentang wah pengantin cowok ini mereka awalnya kenal itu seperti apa dengan pengantin cewek dan sebagainya ya. Ada mereka menyiapkan segala sesuatu, tapi mereka menyiapkan itu highlight-nya kan bukan untuk mereka. Benar ya, mereka siapkan itu sekalipun mereka membuat performance jungkir balik apa nyanyi, nari, mereka membuat speech orang nangis mendengarnya. Tapi tujuan dari dia membuat semua itu adalah membawa highlight-nya kepada pengantin. Dan di pernikahan juga kalau orang akan semangat, orang hadirinya akan bertepuk tangan kan bukan pas best man-nya keluar, bener ya. Tapi pas pengantinnya keluar, semua langsung tepuk tangan, semua langsung heboh, meriah, story gitu ya. Karena kan itu yang kita nantikan, bener ya. Bukan best man-nya, bukan sisters-nya yang kita nantikan. Nah di sini Yohanes tuh mengerti dengan jelas. Tujuan hidupnya itu adalah untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Dia adalah best man-nya Tuhan. Pas Tuhan Yesusnya datang, dia pun bersuka cita. Dia pun happy. Dia dikatakan di sana sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh. Oleh karena itu, aku harus makin kecil. Tuhan semakin besar. Jadi sekarang kalau orang ikut Tuhan, it's okay. Karena emang itu tujuan hidupku. Aku menyiapkan jalan buat dia. Bukan membawa glory ke dalam hidupku. Aku menyiapkan jalan buat Tuhan. Kalau hari ini Tuhan sudah datang, orang ikut dia, itulah sukacitaku. Itulah aku penuh, aku happy, aku puas. Karena apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidupku sudah dipenuhi. Ya itulah yang dikatakan Yohanes. Sampai dia bisa mengeluarkan kata-kata, kalau Tuhan harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Gak gampang loh ngomong kayak gitu guys. Ya, gak gampang loh untuk kita tuh ngomong, aku jadi semakin kecil, Tuhan semakin besar. Ya, He become greater and I become less. Tidak mudah untuk berkata seperti itu. Ya, dan Yohanes berhasil setia sampai akhir terhadap apa yang Tuhan rencanakan, terhadap apa yang menjadi plan Tuhan buat hidupnya. Dia sudah genapi panggilannya, dia sudah genapi rencana Tuhan buat hidupnya. Menghadapi setiap distraction yang ada, Yohanes menang. Ya, dia tidak kalah, dia say no to every distraction. Ya, kita sama-sama, aku undang PAW untuk kita bagi berdiri. Ya, kita PAW bisa naik ke atas panggung. Kisah Yohanes ini juga mengajarkan kita sesuatu ya teman-teman. Kisah Yohanes ini juga mengajarkan kita bahwa penggenapan janji Tuhan itu tidak melulu tentang kita ini jadi orang sukses. Tidak melulu tentang kita ini jadi number one. Ya, janji silakan berdiri ya, gak apa ya. Janji Tuhan itu tidak tentang kita ini harus jadi number one. Oh, aku harus jadi orang yang paling sukses, orang yang paling kaya, orang yang paling pintar, orang yang paling hebat. Penghasilanku harus yang paling tinggi, kesuksesanku harus yang paling tinggi. Itulah menggenapi janji Tuhan. Enggak. Janji Tuhan tidak selalu tentang I must become number one. Tapi penggenapan janji Tuhan itu ngomong tentang kita jadi siapa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Penggenapan janji Tuhan itu bukan penggenapan janji versi dunia, tapi versi siapa sih kita sebenarnya. Ya, become the best version ourselves, become the one God wanted us to be. Itulah penggenapan janji Tuhan. Jadi hari ini gak melulu tentang aku harus jadi nomor satu. Kalau aku gak paling pintar, aku gak paling keren, usahaku gak paling terkenal, usahaku gak paling sukses, berarti aku sudah gagal. Enggak ya. Tapi Tuhan tuh punya rencana di atas hidup kita. Saya kasih sebuah contoh. Ya, saya kasih sebuah contoh. Teman-teman tahu Stefanus? Stefanus yang di Alkitab? Tahu ya? Ya, dia adalah martir pertama. Martir yang pertama kali mati buat Tuhan Yesus. Tapi apakah dia menjadi rasul yang berhasil membawa seluruh dunia mengenal Kristus? Enggak. Justru yang membuat berhasil itu adalah Paulus. Dan tahu enggak, pas Stefanus dibunuh mati, dirajam, apa yang Paulus lakukan? Paulus mengiyakan. Paulus justru yang bilang, iya bunuh dia. Kalau kita berpikir, mungkin Stefanus sangat berpikir, kok Tuhan dia yang dipakai besar? Aku loh yang mati pertama. Tapi Stefanus juga akan berkata demikian. Kenapa? Karena dia tahu panggilannya dia
bukanlah untuk menjadi seperti Paulus. Panggilan dia adalah membawa kabar Injil itu kepada orang-orang yang hari ini ada di depannya dia. Pas dia dipanggil, dia ngomong tanpa rasa malu, tanpa rasa takut. Tuhan sudah datang, Mesias itu adalah Yesus, percayalah dan bertobatlah. Dia ngomong begitu dengan lantang, sekalipun akhirnya dia berakhir mati. Tapi dia sudah menggenapi. Ya, dari kisah ya, Stefanus ini kita tahu, tidak tentu loh kita harus jadi orang yang the best, the top untuk dikatakan penggenapan janji Tuhan. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, teman-teman, setiap kita di tempat ini, apa sih posisi kita sekarang? Apa ya, di dalam rencana Tuhan buat hidup kita? Apa sih rencana Tuhan buat hidup kalian? Apakah kalian sudah tahu? Apakah kalian sedang melakukannya? Atau kalian sedang berjalan ke sana? Atau sekarang begitu banyak distraction sedang membuat kalian untuk pergi dari apa yang menjadi jalan Tuhan buat hidup kalian. Atau jangan-jangan distraction itu omongan-omongan dunia, perkataan-perkataan dunia, tren-tren di dunia, keinginan kalian untuk bersaing itu membuat kalian sudah keluar dari siapa sebenarnya Tuhan pengen di dalam hidup kalian. Ya, jadi hari ini kita sama-sama, kita ambil waktu. Kita waktu sebentar, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita tanya Tuhan, minta Tuhan selidiki hati kita. Ada nggak hari ini distraction di dalam hidup kita yang membuat kita itu sedang goyah dengan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita ambil waktu ini, kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Seperti wanita berapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji
setiap anak muda di tempat ini. Kau melihat mereka mengangkat tangan mereka. Kau melihat mereka hari ini membawa hati mereka dan hidup mereka di hadapan-Mu. Aku berdoa Tuhan, dijauhkan setiap distraction di dalam hidup mereka. Yang berusaha membawa setiap dari mereka untuk keluar dari apa yang menjadi rencana-Mu di atas hidup mereka. Yang membuat mereka ragu, yang membuat mereka takut, yang membuat mereka lari. Hari ini kami tolak semua di dalam nama Yesus. Kami berdoa, lihat di dalam hati mereka Tuhan, ada kerinduan mereka pengen menggenapi apa yang Tuhan berikan di atas hidup mereka. Aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, biarlah setiap hati mereka kembali dimurnikan. Setiap hati kami di tempat ini Tuhan kembali kepadamu, kepada siapa Tuhan Kau ciptakan kami Tuhan. Ajari kami, murnikan hati kami, bentuk hati kami. Kami mau jadi seperti yang Kau katakan, kami mau jadi the best version, versi Tuhan, bukan versi apa kata dunia. Kami mau jadi diri kami, karena kami tahu ketika kami menggenapi, sukacita kata kami akan penuh. Kami akan berkata seperti Yohanes, kami punya Tuhan yang hebat dan inilah bagianku dan sukacitaku hari ini penuh. Karena aku mengerjakan apa yang Tuhan tentukan buat hidup aku Tuhan. Biarlah itu menjadi doa kita, biarlah itu menjadi hari ini. Apa yang Tuhan letakkan dalam hati kita. Dan kita bisa sama-sama katakan, ku menutup mata, ku tetap setia, menanti janji-Mu. Kita naikkan pujian ini dari hati kita. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Inilah keinginan hati kami Tuhan. Dengarkanlah dan genapilah Tuhan di atas hidup kami. Dalam nama Yesus, thank you. Genapilah dalam hidup kami Tuhan. Genapilah dalam hidup kami Tuhan. Menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Angkat hati kita sama-sama sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia, menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Kami percaya Tuhan, janji-Mu pasti akan digenapi dalam hidup kami Tuhan. Di dalam kami berjalan di dalam penggenapan itu, Roh-Mu akan memberikan kami kekuatan. Memberikan kami kekuatan untuk tetap fokus. Memberikan kami hikmat untuk say no to distraction. Terima kasih Tuhan. Bekali kami Tuhan, bukan cuma kami mengerti firman ini, tapi kami juga akan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih kami materaikan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum pulang kita akan memberikan persembahan di rumah Tuhan. Kita angkat sama-sama amplop ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang begitu setia dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu mencukupkan kehidupan kami. Kami datang Tuhan memberi bukan karena rutinitas, tapi kami datang memberi dengan kerinduan dan dengan sukacita. Tuhan sucikan, layakkan persembahan kami. Pakai Tuhan untuk misi-misi pekabaran Injil Tuhan. Untuk dibangunnya gereja-gereja lokal Tuhan. Kami mau ambil bagian, kami berikan dengan sukacita. Hanya di dalam satu nama, yaitu nama Yesus. Haleluya, amin. Kita akan pulang, kita akan terima
berkat penggembalaan, angkatlah kedua tanganmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di rumah ini, di masa muda kami bertumbuh Tuhan. Dan kami mau pegang baik-baik firman-Mu. Seperti firman-Mu berkata, kami akan menjadi garam dan terang dunia. Berkati Tuhan Army of God Youth di keluarga mereka, di orang-orang yang ada di sekeliling mereka, di pekerjaan mereka, di kampus, di pelajaran, setiap hal-hal yang kau percayakan di tangan mereka, apapun yang mereka kerjakan, buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Anak muda jangan lupa ya, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Persekutuan bersama dengan Tuhan tidak berakhir di ibadah ini. Renungkan siang dan malam, biarlah engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Engkau bukan cuma lebat daunnya, tapi engkau akan berbuah pada musimnya. Dan apa saja yang engkau perbuat berhasil, biarlah damai sejahtera, sukacita Tuhan menyertaimu dari sekarang sampai Maranatha di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, yang terima doa berkat ini katakan amin. Jesus loves you, love you. Silakan duduk, jemaat dikasih Tuhan. Haleluya.